Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita kembali bertemu. Walaupun kita hanya bertemu lewat sosial media, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, di situ pun Tuhan ada bersama kita. Mengucap syukur kepada Tuhan sebab hari ini minggu pertama di bulan April, Tuhan masih memberkati kita. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan. Tuhan masih mengizinkan kita hidup bernafas dengan kekuatan baru. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini mari kita mau beribadah bersama-sama. Kita percaya dalam kesatuan hati kita. Di situ Tuhan ada dimanapun kita berada. Karena itu mari yang terbaik kita mau berikan bagi Tuhan pagi hari ini. Lewat pujian kita, lewat doa penyembahan kita, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita mampu, kita kuat itu karena Tuhan. Karena itu mari datang kepada Bapamu. Dia pemilik kehidupanmu. Dia yang bertanggung jawab atas kehidupanmu. Sama-sama kita mau mengangkat pujian ini. Bapakku datang. Kita datang menyembah dan mempermuliakan Dia. Yesus Tuhan, glory bagi terima kasih Bapakku menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagi. Sekali lagi Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Tuhan, ku percaya. Amin. Ada bagimu
Pagi hari ini hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, sebab kehebatan kuasa-Mu yang menyertai kehidupan kami, keajaiban kuasa-Mu yang senantiasa ada memelihara kehidupan kami. Hari ini kami masih ada, kami masih bernafas, kami masih sehat kuat. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengembalikan syukur kami hanya bagi-Mu. Kami mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebab Engkaulah yang layak dianugerahkan. Terima kasih Bapa. Bahkan mengucap syukur untuk setiap keberadaan umat-Mu dimanapun mereka berada, di setiap tempat tinggal mereka masing-masing. Mereka yang saat ini yang sedang beribadah bersama kami. Kami mengucap syukur untuk keberadaan mereka karena dipelihara oleh Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau setia untuk memelihara kehidupan umat-Mu. Karena itu Tuhan, mari berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang saat ini sedang bersekutu bersama-sama kami untuk memuliakan Engkau. Hadirat-Mu ada bersama dengan mereka, seperti hadirat-Mu juga ada bersama kami pagi ini. Menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Jadilah dengan pertolongan kuasa Tuhan, sebab hanya nama Yesuslah yang akan kami agungkan dan muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan lanjut memuliakan nama-Mu. Kami habiskan ibadah kami pagi ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa. Haleluya. Baik. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara, ada dalam rancangan Tuhan untuk menikmati setiap kebaikannya, menikmati janji-janji Tuhan yang Dia sudah nyatakan bagi kita. Kita percaya bahwa kita ada itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di tempat yang berbeda, tapi mari kita satukan suara kita satukan hati kita hanya untuk memuliakan Dia. Sebab Dialah yang menjadi kekuatan kita, Dialah sumber segalanya dalam hidup kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, amin. Kebesaran-Mu telah selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Mari satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu telah selamanya. Sekali lagi, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Raja memerintah dalam kehidupan kita, dan Dia juga nanti akan memerintah seluruh dunia. Oleh karena itu mari tetap taruhlah pengharapanmu, kepercayaanmu sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita, di sekitar kita, kita percaya itu tidak akan pernah merubah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang sedang menggoncang dunia, kita percaya itu tidak akan pernah merubah keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan atas kehidupan kita. Hidup kita ditentukan oleh kuasa-Nya. Hidup kita ditentukan oleh firman-Nya. Sebab itu mari kita mau menerima kebenaran Tuhan, menghidupinya dalam kehidupan kita, melakukannya untuk mempermuliakan Dia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Dia sanggup menyatakan kuasa-Nya dan mujizat-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Benar Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Amin. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Nyanyikan pujian ini menjadi doamu di hadapan Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Benar. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu, Tuhan. Ku aman
Mari Bapak Ibu kita satu hati dalam doa kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Terima kasih untuk waktu ini, waktu di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Dimanapun saudara-saudara kami hari ini beribadah kepadamu, biarlah Tuhan Engkau melawat di sana, Engkau hadir di sana. Dan kami percaya Engkau memulihkan setiap kehidupan umat-Mu. Yang lemah kiranya dikuatkan oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sakit. Tuhan, hari ini kami mohon belas kasihan-Mu untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan, mari Engkau melawat setiap kehidupan kami, setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun hari ini berada. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu menjadi renungan kami hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami mengerti, memahami apa yang Tuhan hendak sampaikan di tengah-tengah kami. Sampaikanlah Tuhan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siap merenungkan akan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, gimana kabar saudara? Ya, kami selalu berdoa Bapak Ibu dimanapun berada ya saat ini, semua dalam pemeliharaan Tuhan ya. Semua sehat ya. Ya, kita dijauhkan dari si corona ya. Jadi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan ya selalu menyertai saudara. Jadi ini adalah minggu pertama untuk kita bersama-sama saudara di bulan April ini memuji Tuhan. Dan ini adalah ibadah online yang ketiga ya. Yang ketiga di mana saudara kita semua tidak bisa berkumpul ya di gereja. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Dimanapun saudara berada, di sana juga ada kuasa Tuhan, lawatan Tuhan ya terjadi di dalam kehidupan kita. Amen. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Ini menjelang Paskah ya. Hari Jumat ini kita akan merayakan Jumat Agung ya, dan juga hari Minggu kita merayakan Paskah. Nah, saudara, karena itu kita akan merenungkan tentang peristiwa Paskah ini ya. Kita akan melihat di dalam Injil Matius ya. Injil Matius pasalnya yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26. Mari buka Alkitab saudara. Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36 ya. Kita membaca dan saya bacakan untuk saudara. Perikopnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya,
Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah di mana Tuhan Yesus berdoa, Saudara ya, di Taman Getsemani. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus terlebih dahulu adalah bergumul ya, Saudara. Bergumul di Taman Getsemani ini, bagaimana Tuhan Yesus sendiri memberikan satu contoh untuk ketika dalam menghadapi pergumulan yang berat, Tuhan Yesus sendiri berdoa ya kepada Bapa di surga. Nah Saudara, saya memberikan satu judul firman Tuhan hari ini, milikilah Taman Getsemani. Ya, milikilah Taman Getsemani. Saudara, yang menarik dari taman ini adalah bukan mungkin taman itu sendiri ya, tetapi ada satu kisah di mana Tuhan bergumul ya, atau berdoa dengan kusuk, Saudara, di Taman Getsemani ini. Taman Getsemani ini adalah di mana satu perjumpaan kita dengan Tuhan. Taman itu juga adalah taman pergumulan, Saudara. Taman di mana Tuhan Yesus berdoa untuk supaya dikuatkan untuk ya menjalani kehendak Bapa, yaitu untuk menebus umat manusia yang berdosa, Saudara. Dan kemudian bagaimana Tuhan menggantikan hukuman atas dosa-dosa manusia yang harusnya saudara dan saya ya dihukum akibat dosa kita, namun Tuhan Yesuslah yang menggantikan itu di kayu salib. Penderitaan itu begitu berat ya. Pergumulan itu begitu berat. Karena itu Saudara, di Taman Getsemani inilah di mana di sana pergumulan Tuhan Yesus yang terberat. Di dalam doa itulah bagaimana Tuhan menemukan ya misi hati Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Saudara, dalam hidup ini kita juga perlu yang namanya Taman Getsemani, di mana itu adalah kesempatan saudara dan saya memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Taman Getsemani itu berbicara mengenai perjumpaan pribadi saudara dengan Tuhan. Dalam doa saudara, ketika saudara berlutut di kamar saudara, ya mungkin tidak ada orang yang melihat di sana, itulah Taman Getsemani saudara. Saudara mungkin dalam perjalanan saudara, atau di atas motor kah, dimanapun saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itulah Taman Getsemani saudara. Kita perlu memiliki ini saudara, memiliki hubungan persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat di akhir-akhir ini saudara, di mana kita tahu bahwa bangsa-bangsa sedang berperang ya, berkumpul melawan wabah dunia, wabah corona ini. Tetapi saudara, tidak hanya wabah corona ya, tetapi ada persoalan-persoalan yang lain juga yang lebih menakutkan, yaitu mungkin adalah persoalan ekonomi ya, persoalan kebutuhan makan minum dan sebagainya. Ada banyak saudara-saudara kita yang dimana mereka sudah tidak bekerja ya, di PHK saudara dan sebagainya, dirumahkan. Ada banyak pergumulan yang mesti dihadapi. Tapi melalui momen Paskah ini saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk ambillah waktu di Taman Getsemani saudara. Entahkah itu di kamar saudara, entahkah itu dalam pergumulan saudara, cari Tuhan, carilah kehendak Tuhan. Nah, saudara, Taman Getsemani, saya mencatat di sini, Taman Getsemani itu adalah tempat di mana saudara dan saya bisa berjaga-jaga. Jadi kenapa kita perlu
Taman Getsemani, saudara, dalam hidup kita? Yang pertama, karena Taman Getsemani itulah tempat di mana saudara dan saya bisa berjaga-jaga dan berdoa. Ya, saudara, sampai diulangi 3 kali oleh Tuhan Yesus kata berjaga-jaga. Kita akan melihat beberapa ayat di situ, saudara. Di ayatnya yang ke-38. Mari kita baca bersama-sama ya, ayat 38. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, Tuhan Yesus pun di dalam menghadapi salib itu tidaklah mudah. Tidaklah gampang, saudara. Bahkan Tuhan sendiri berkumpul dari sudut kemanusiaannya. Dia begitu sedih dan seperti mau mati rasanya. Ada satu pergumulan yang berat di mana dosa seluruh dunia ya dipikul oleh Tuhan Yesus, saudara. Karena itu pun dia akhirnya benar-benar mengambil kesempatan ini di Taman Getsemani ini untuk apa, saudara? Berjaga-jaga dan berdoa. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah dalam hidup ini kita benar-benar mau berjaga-jaga dan berdoa? Supaya apa, saudara? Tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, berdoa, berjaga-jaga, itulah yang membuat saudara kuat di dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita. Di ayat yang berikutnya, mari kita membaca di ayat yang ke-39 ya. Maka ia maju sedikit lalu berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ayat 40 ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, Tuhan tidak minta banyak dari kehidupan kita untuk menjalin hubungan persekutuan dengan Dia. Di sini dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam? Saudara, kenapa banyak orang akhirnya jatuh ke dalam pencobaan? Banyak orang bahkan meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya karena tidak berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, mungkin ada banyak waktu untuk kita bisa bersantai atau banyak waktu untuk kita hal-hal yang lain, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak waktu yang saudara dan saya pakai untuk berdoa dan berjaga-jaga di dalam Tuhan? Karena itulah, saudara, kekuatan kita, berdoa dan berjaga-jagalah. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya waktu itu mungkin mengantuknya begitu berat ya, mata mereka begitu berat sehingga mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah peristiwa Getsemani ini. Jadi saudara, Tuhan mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, pencobaan itu begitu hebat di sekeliling kita. Jatuh ke dalam dosa itu, saudara, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ada dosa persungutan, mempersalahkan orang lain, situasi dan sebagainya. Dosa itu juga mungkin ada kebencian yang kita pelihara, saudara, dalam hidup kita. Kita bisa jatuh dalam dosa, misalkan dosa percabulan dan yang lainnya, dosa perselingkuhan dan sebagainya. Ada begitu banyak, saudara, yang bisa membuat anak-anak Tuhan jatuh ke dalam pencobaan itu. Karena itulah kenapa penting sekali untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena supaya Bapak, Ibu, dan saya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, hari-hari ini dikatakan oleh firman Tuhan adalah hari-hari yang jahat. Ya, banyak berdoa, saudara. Banyaklah berdoa.
Datanglah ke Taman Getsemani, saudara, di mana di situ adalah satu perjumpaan saudara secara pribadi dengan Tuhan. Datanglah, sujudlah dengan Tuhan, berdoalah di sana, dapatkan Taman Getsemani, saudara, karena disitulah tempat untuk saudara berjaga-jaga dan berdoa. Ya, sudah 2 kali diulangi kata berjaga-jaga di ayat 41. Ya, itu ketiga kalinya Tuhan berkata berjagalah. Mari kita membaca bersama ayat 41. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Untuk ketiga kalinya, saudara, Tuhan katakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah. Ya. Hati kita, saudara, mungkin ingin suatu kebaikan. Ya. Hati kita mungkin rindu dengan Tuhan, namun daging kita, saudara, hidup lama kita sering kali lebih kuat menguasai kita. Karena apa? Karena kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Karena itu Tuhan mau untuk saudara dan saya, mari ambillah waktu-waktu saudara untuk lebih banyak saudara bergumul, berdoa apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Taman Getsemani adalah tempat di mana saudara dan saya bisa berjaga-jaga, berdoa, dan dikuatkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, Taman Getsemani itu adalah tempat di mana Bapak, Ibu, dan saya bisa berserah kepada kehendak Bapa di surga. Jadi Taman Getsemani itu adalah di mana tempat saudara dan saya bisa sungguh-sungguh berserah kepada maunya Tuhan, bukan maunya kita. Kita akan melihat dalam ayat yang ke-39, saudara ya. Ayat yang ke-39 saya bacakan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, secara manusia Tuhan Yesus ingin untuk melalukan penderitaan ini, supaya dilewatkan dari pergumulan yang berat ini memikul dosa umat manusia. Kalau seandainya ada cara lain untuk menghapus dosa manusia, seandainya ada cara yang berbeda untuk menyelamatkan manusia, biarlah mungkin itu cara yang dipakai. Tidak harus Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi saudara, Tuhan Yesus berdoa, dia mengatakan bahwa jikalau sekiranya mungkin, biarlah ini cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Jadi Taman Getsemani itu, saudara, membuat kita lebih bisa berserah kepada kehendak Tuhan daripada kehendak kita. Mungkin menurut pandangan kita itu baik langkah yang kita tempuh. Menurut pikiran kita ini langkah yang baik untuk kita jalani. Tetapi belum tentu, saudara, itu bagi Tuhan. Bagi Tuhan belum tentu itu menjadi kehendak kita. Kadang kehendak kita lebih mengikuti ego kita, saudara ya. Kehendak kita lebih mengikuti keinginan daging kita. Tetapi ambillah waktu-waktu saudara di Taman Getsemani, saudara. Waktunya saudara cari Tuhan. Waktunya saudara untuk menemukan apa kehendak Tuhan dalam peristiwa, di dalam pergumulan yang sekarang ini saudara sedang hadapi. Saudara, Tuhan Yesus dalam menghadapi salib itu pun hatinya gentar. Secara manusia ada ketakutan juga yang luar biasa. Karena bagaimana hukuman salib itu hukuman yang mengerikan. Tetapi tidak hanya itu, saudara, bagaimana Tuhan harus memikul beban dosa yang harusnya manusia tanggung, tapi Tuhan yang memikulnya. Itu pergumulan yang berat. Tetapi di Taman Getsemani inilah, saudara, di mana Tuhan Yesus memberi contoh bagi kita untuk dia lebih taat kepada kehendak Tuhan daripada kehendak manusia. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kita lebih taat
kepada kehendak Tuhan atau lebih kepada mengikuti keinginan daging kita? Apakah Bapak Ibu lebih taat kepada Tuhan atau lebih taat kepada keinginan-keinginan manusia kita? Karena apa saudara? Keinginan manusia kita, keinginan daging kita itu sifatnya bisa menjatuhkan, menjerumuskan, membuat Bapak Ibu lebih jauh dengan Tuhan. Tapi melalui Taman Getsemani saudara, melalui saudara bersujud saat saudara di kamar kos saudara, saat dimana saudara berada, saudara berlutut di sana, temukanlah kehendak Tuhan. Berdoalah seperti ini saudara, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Karena kita tahu saudara, kehendak Tuhan pasti itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang menurut kita, wah ini baik ini ya. Kadang-kadang menurut kita, wah bagus ini jalan ini yang saya harus lakukan. Tapi belum tentu saudara. Itu bisa jadi sangat menyesatkan kehidupan kita. Tetapi ikutlah kehendak Tuhan ya. Ikutlah keinginan-keinginan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi dalam pergumulan-pergumulan kita di akhir-akhir ini saudara, menghadapi wabah dunia, tidak hanya sakit corona yang sebenarnya yang lebih mengerikan saudara, tetapi bagaimana keadaan situasi ekonomi dan sebagainya. Tetapi yang perlu dicek adalah, terlebih lagi adalah iman. Iman kita saudara. Karena ketika iman kita lemah, ya saudara, ketika kita tidak lagi yang bertahan dalam menghadapi situasi ini, bisa itu menghancurkan kehidupan kita. Perhatikan Taman Getsemani saudara. Apakah di sana saudara sudah menjaga waktu saudara dengan baik untuk berserah kepada kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak kita? 3 kali juga saudara, Tuhan Yesus dikatakan berdoa yang demikian. Ayat yang ke-44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Doa yang mana saudara? Doa penyerahan kepada Bapa. Doa supaya bukan kehendak manusianya yang terjadi, tetapi benar-benar kehendak Tuhan untuk kebaikan umat manusia. Saudara, di akhir-akhir ini biarlah kita juga benar-benar berserah kepada kehendak Tuhan, karena itulah yang terbaik untuk saudara dan saya. Mungkin kadang kita protes ya, kenapa kok kita ini ada social distance? Kenapa kok kita tidak bisa keluar kemana-mana ini? Tetapi saudara lihat sisi baiknya. Mungkin ini adalah waktu Tuhan untuk kita mengambil kembali Taman Getsemani saudara. Mungkin waktu-waktu inilah Tuhan sedang berbicara kepada saudara supaya lebih mengikuti kehendak Tuhan daripada kehendak manusia kita. Jadi yang kedua saudara, Taman Getsemani itu adalah tempat di mana saudara dan saya bisa berserah kepada kehendak Bapa di surga. Kita tahu rancangan Tuhan, rancangan yang baik, rancangan yang indah bagi saudara dan saya. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang membahayakan saudara, tapi rancangan kecelakaan. Di peristiwa apapun, kadang Tuhan mungkin izinkan sakit sekalipun, penderitaan terjadi sekalipun, tetapi itu membuat saudara dan saya untuk lebih berserah kepada kehendak Tuhan. Saudara, mari ambil waktu saudara untuk meraih Taman Getsemani saudara. Di sana saudara akan menemukan kehendak Tuhan bagi saudara. Yang terakhir saudara, yang ketiga, firman Tuhan melalui bagian ini. Apa itu Taman Getsemani? Kenapa saudara dan saya harus memiliki Taman Getsemani kita? Yang ketiga saudara, Taman Getsemani itu adalah tempat untuk saudara dan saya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus hendak menjalani salib esok harinya ya, dan sebelum itu atau malam itu benar-benar dia melakukan sesuatu hal yang tepat, yaitu apa? Datang ke Taman Getsemani untuk berdoa kepada Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus mengalami kemenangan di sana. Di ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah.
Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, ada seperti nada kemenangan yang tadinya bergumul. Saudara, bahkan di dalam teks yang lain dikatakan Tuhan Yesus sampai mencucurkan keringat darah bergumul untuk penyaliban itu. Tetapi setelah itu, saudara, ketika selesai berdoa untuk ketiga kalinya berserah kepada kehendak Bapa, disitulah Tuhan Yesus dikuatkan oleh Bapa di surga. Disitulah Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Saya pernah mendengar satu statement, saudara ya, satu kata yang mengatakan kemenangan itu ada di tenda jenderal. Saudara, dalam peperangan umat ataupun peperangan bangsa-bangsa begitu ya, atau ketika kita menonton film atau apapun, di mana strategi perangnya itu ada di tenda jenderal. Jadi bagaimana strategi itu diatur? Bukan masalah actionnya, tetapi bagaimana dipersiapkan peperangan itu supaya bisa mengalami kemenangan. Bangsa-bangsa sekarang ini, saudara, sibuk ya menangani COVID-19 ini. Termasuk, saudara, di bangsa kita terus doakan pemerintahan kita, karena poinnya ada di pemerintah kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita semua mendukung pemerintahan kita. Kita berdoa bagi mereka supaya kemenangan itu terletak pada strategi pemerintahan kita untuk bisa mengatur dengan baik, ya, mempersiapkan dalam pergumulan COVID-19 ini. Saudara, tidak hanya hal yang itu saja, tapi dalam pergumulan kehidupan saudara dan saya, kenapa kita penting, saudara, berjaga-jaga berdoa di Taman Getsemani, saudara, supaya di sana kita menemukan yang namanya kemenangan menghadapi pergumulan kita. Mengapa banyak orang yang gagal dalam hidup ini, saudara? Ada juga yang gagal di dalam pernikahan mereka. Ada yang banyak gagal di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, karena tidak mengambil waktu mereka dengan baik untuk ada di Taman Getsemani berdoa dengan Tuhan. Tidak mengambil waktu yang indah itu bersekutu dan mencari kehendak Tuhan. Melalui perenungan Paskah ini, saudara, momen Paskah ini, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari datang kepada Tuhan. Datang ke Taman Getsemani, saudara. Cari kehendak Tuhan di sana, karena saudara dan saya bisa mengalami kemenangan. Saudara, perhatikan beberapa contoh di Perjanjian Lama, di mana mereka menang ketika mereka ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Contohnya misalkan Musa. Sebelum Musa dipanggil atau dipakai Tuhan, saudara, dia menemukan atau melihat di semak itu seperti ada api yang menyala. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana dengan Abraham? Abraham juga mengalami perjumpaan pribadi dengan dia ketika Tuhan menyuruh dia keluar dari Ur Kasdim, dari negerinya ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di situ mengalami kemenangan. Bagaimana dengan Yosua, saudara? Yosua ketika mau memasuki tanah Kanaan itu, dia bertemu dengan yang namanya panglima bala tentara Tuhan. Dan di situ Yosua bergumul dengan panglima itu. Dan Yosua akhirnya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, dia mengalami kemenangan. Bagaimana dengan Yakub, saudara? Yakub, dia mengalami perjumpaan di Betel dengan Tuhan. Ya, bahkan dia melihat dalam mimpinya itu ada malaikat turun naik di tangga itu, saudara. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Paulus waktu dalam perjalanan ke Damsik, dia mengalami lawatan Tuhan di perjalanan itu, bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, sehingga apapun tantangan yang dia hadapi ke depan dalam pelayanannya, dia tetap bertahan, dia tetap semangat melayani. Karena apa, saudara? Ada satu perjumpaan yang dia alami dengan Tuhan secara pribadi. Saudara dan saya perlu Taman Getsemani untuk supaya kita bisa mengalami kemenangan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, di akhir-akhir ini memang penuh kita dalam tantangan, pergumulan, saudara. Tetapi marilah lebih banyak waktu, saudara, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Saudara, sampai seperti di Mazmur itu dikatakannya, kita memandang Tuhan seperti mata hamba laki-laki memandang tangan tuannya. Demikian pun saudara dan saya, biarlah kita memandang Tuhan. Kita menemukan itu di Taman Getsemani saudara masing-masing. Di sana saudara akan mengalami kemenangan. Karena apa? Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak tahu saudara ini pandemi ini ujungnya sampai di mana. Tapi yang pasti bahwa tangan Tuhan tidak berubah untuk saudara dan saya. Tangan Tuhan terus menopang saudara dan saya. Karena itu temukan semua di Taman Getsemani saudara. Ya, Tuhan Yesus saudara, bukan beratnya itu bukan pada penyalibannya. Tetapi beratnya itu saya yakin di taman ini saudara. Taman Getsemani. Karena di sanalah peperangan antara dia akan maju menghadapi kehendak Bapa atau mengikuti kehendak manusia. Tetapi saudara, dia menang di Taman Getsemani. Sehingga peristiwa penyaliban itu sudah manifestasinya saudara, kemenangan itu. Ya, manifestasi kemenangan itu ada di salib itu, penyaliban itu. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengampuni, bagaimana Tuhan Yesus, ya saudara, walaupun orang-orang mencaci maki dia mengampuni karena dia sudah menang di Taman Getsemani-nya. Saudara bisa melalui pergumulan saudara ketika saudara menang di Taman Getsemani saudara. Saudara bisa mengalami kemenangan dalam hidup kita kalau kita apa? Menang di Taman Getsemani kita. Mari Bapak Ibu kita renungkan 3 hal tentang taman ini menjelang Paskah ini. Dalam momen Paskah ini ambillah waktu dengan Tuhan. Taman Getsemani saudara. Yang pertama, itu adalah tempat di mana saudara dan saya berjaga-jaga dengan Tuhan. Yang kedua, tempat untuk berserah kepada kehendak Bapa di surga. Yang ketiga, Taman Getsemani itu adalah tempat untuk Bapak Ibu dan saya mengalami kemenangan, mujizat, pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa saudara, dan kita akan mempersiapkan juga hari ini untuk perjamuan kudus. Kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Sudah menolong kami, sudah memberikan kami hal yang penting dalam kehidupan ini. Bahwa kami harus menang di Taman Getsemani kami. Kami harus lebih memilih kehendak Bapa di surga di Taman Getsemani kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu-waktu di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah kami memelihara Taman Getsemani kami. Dimanapun kami berada, di sana ada waktu untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Karena di sanalah tempat untuk kami berjaga-jaga dan berdoa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh dikuatkan dalam hal merenungkan ini. Tuhan memberkati kami semua, tanam meteraikan firman-Mu di hati kami. Tuhan, sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu. Mari Bapa, Engkau menyucikan setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing, Tuhan menolong. Terima kasih Bapa, kami akan kerjakan pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Jadi Bapak Ibu di tempat masing-masing ya sudah bisa mulai mempersiapkan perjamuan kudus saudara, dan kami dari sini akan pandu saudara ya untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita sambil nyanyikan dulu satu pujian, ada tempat yang mulia ya. Anugerah-Mu tercurah. Kau beri
lebih dari yang kukira. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Kuasa salibmu pulihkanku. Bapak Ibu, mari kita satu hati dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, di mana Tuhan Yesus memikul semua dosa-dosa kami, di mana kami menemukan keselamatan, menemukan hidup yang kekal. Tuhan, hari ini kami mengingat kembali tentang penyaliban 2000 tahun yang lalu, di mana darah Tuhan Yesus dicurahkan untuk kehidupan kami. Tuhan, mari ampuni kami untuk setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan menyerahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu bersyukur untuk darah Yesus yang dicurahkan di dalam kehidupan kami, di mana dosa-dosa kami disucikan oleh darah-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Bapa, ampuni kami, baik hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dosa pikiran, hati kami, perkataan dan perbuatan kami. Sekali lagi Bapa, menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena
sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana kami sudah mengalami kemenangan, kami sudah mengalami penebusan darah-Mu, kami sudah diberikan keselamatan oleh Engkau. Berkati firman-Mu yang kami juga sudah mendengar dan merenungkan, dan berkati perjamuan kudus yang di mana kami sudah menikmati bersama-sama. Tuhan memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, kiranya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memberikan persembahan kita, ya, kita akan kumpulkan masing-masing di tempat kita, di rumah Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita akan memberi, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Engkau yang kami sembah di dalam nama Yesus. Di dalam rangkaian ibadah kami pagi hari ini, kami mau bersyafaat kepada Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, khususnya untuk bangsa negara kami, Indonesia yang kami cintai. Bapa, kami selalu dan terus mengangkat bangsa ini di hadapan-Mu, sebab kami percaya tidak ada satupun yang terjadi di bangsa ini tanpa sepengetahuan-Mu. Kami percaya Engkau yang berdaulat penuh atas bangsa kami, dan Engkau juga lah yang mengizinkan semua ini terjadi. Dan dari tempat ini kami membawa di hadapan Tuhan, meminta belas kasihan-Mu. Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni kami rakyat Indonesia dengan setiap kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni setiap kehidupan kami, dan kiranya dengan belas kasihan-Mu Engkau memulihkan keadaan bangsa kami, khususnya Tuhan, virus corona yang sedang mewabah di bangsa ini. Kami mohonkan kiranya dengan kuasa-Mu, dengan pemulihan-Mu, Engkau Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya ini bagi bangsa kami. Dengan cara Tuhan sendiri, Engkau juga lah yang akan memulihkan bangsa ini. Bapak, kami berdoa menyerahkan khususnya bagi pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil, bersama jajaran yang ada di pusat, bahkan sampai pemerintah yang ada di setiap daerah masing-masing, sampai di pelosok desa sekalipun. Bapak, kami membawa kehidupan mereka di hadapan-Mu, memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kiranya dengan kekuatan-Mu, kiranya dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, Engkau menolong kehidupan mereka, mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka, khususnya untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini di dalam kehendak Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan, biar Engkau menyatakan kehendak-Mu, rancangan-Mu bagi bangsa ini lewat kepemimpinan mereka. Tuhan, berdoa khusus bagi Bapak Presiden kami, Tuhan berikan dia kekuatan hati, kesabaran untuk bisa memimpin bangsa ini. Tuhan menolong dia dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, sehingga setiap keputusan apapun yang diambil itu berdasarkan keputusan Tuhan, berdasarkan kehendak-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupannya. Bahkan kami juga berdoa khususnya untuk pemerintah yang ada di Pulau Bali ini, di mana Engkau mengizinkan kami ada, kami tinggal, kami bekerja dan melayani Engkau. Tuhan, kiranya juga memberkati pemerintah yang ada, baik Bapak Gubernur bersama wakilnya, bahkan pemerintahan di setiap kabupaten, di setiap kecamatan, desa, bahkan dusun sekalipun. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Lebih khusus berdoa bagi pemerintah kami yang ada di desa Pemogan ini. Berdoa bagi Bapak Kepala Desa kami. Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan hikmat-Mu. Bahkan setiap para pecalang, bahkan Tuhan, klien adat, klien dinas di setiap banjar yang ada, orang-orang kunci yang memegang peranan di desa ini, di lingkungan kami. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus.
Kiranya juga kekuatan-Mu, hikmat-Mu, bahkan kehendak-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga lewat kepemimpinan mereka bagi desa kami ini juga, kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, gereja Tuhan yang ada, kami boleh bekerja sama dengan baik hanya untuk mempermuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mohonkan kiranya keselamatan-Mu tercurah bagi pulau ini. Lewat apapun yang sedang terjadi, kami rindu biar Tuhan menyatakan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu Engkau curahkan bagi pulau ini, dan akan ada banyak orang yang boleh percaya kepadamu, mengakui Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk para medis, tim dokter, perawat, siapapun yang ada di garda depan, mereka yang sedang merawat para pasien yang ada di rumah-rumah sakit, bahkan di setiap tempat isolasi manapun. Tuhan, kami percaya Engkau juga yang ada bersama dengan mereka. Tuhan menjaga dan melindungi setiap para medis dengan tutupan kuasa-Mu Bapa. Engkau juga yang akan memberikan mereka kekuatan hati, kesehatan, daya tahan tubuh yang ekstra yang daripada-Mu, sehingga mereka dimampukan melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan sukacita yang dari Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu, dan lewat kehidupan mereka juga mereka akan selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Bahkan kami berdoa juga untuk setiap orang yang saat ini sedang terinfeksi virus corona, baik mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan mereka yang sedang diisolasi di beberapa tempat, bahkan yang sedang merawat diri sendiri di rumah masing-masing. Bapa, kami hanya minta belas kasihan-Mu Tuhan, dengan bilur-Mu Engkau menjamah kehidupan mereka. Kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil, mudah bagi Engkau untuk menyembuhkan mereka. Karena itu kami hanya minta lewat doa kami, berbelas kasihanlah Tuhan, Engkau menjamah, menyembuhkan anak-anak Tuhan yang mungkin juga terinfeksi. Dengarkan setiap seruan permohonan mereka, dan kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan dengan total, sehingga nama Tuhan akan diagungkan, dimuliakan, akan ada limpahan syukur yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan lewat syafaat kami pagi hari ini berdoa menyerahkan untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada, keluarga besar Philadelphia yang ada Tuhan di setiap tempat tinggal mereka masing-masing, di kos-kosan mereka. Dari tempat ini kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Gembala kami yang agung, Engkau yang senantiasa ada memelihara kehidupan mereka, Engkau yang akan menggenapkan setiap janji firman-Mu dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau menemukan mereka, umat-Mu ada dalam ketaatan kepada kebenaran-Mu. Mereka tetap ada dalam kesetiaan untuk mengasihi Tuhan, dan mereka juga boleh terus mempermuliakan Engkau dalam situasi yang sedang dihadapi saat ini. Kami hanya percaya bahwa Tuhan Kau punya cara untuk memelihara kehidupan mereka. Cukupkan setiap kebutuhan hidup mereka, apapun itu Tuhan Engkau adakan sediakan bagi mereka. Bahkan dengan perlindungan kuasa-Mu Engkau memagari kehidupan mereka, melindungi mereka. Mereka tetap ada dalam kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan keluarga, orang tua, sanak saudara kami dimanapun berada, mereka yang ada di kampung halaman, yang ada di perantauan, dimanapun, dari tempat ini juga kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kiranya berkat yang sama Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, kiranya pemeliharaan yang sama juga Tuhan Engkau kerjakan dalam kehidupan mereka. Mereka juga ada terpelihara di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di hari-hari akan kami jalani bersama Tuhan, kami percaya, kami kuat, kami mampu, kami sanggup, sebab Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami umat-Mu, jemaat-Mu akan memberikan persembahan kami. Kami mau belajar taat kepada kebenaran-Mu. Kami memberi mungkin bahkan dari setiap kekurangan kami. Tapi kami percaya setiap taburan kami itu akan Engkau balaskan berlipat kali ganda dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami menabur, kami pasti akan menuainya. Karena itu beri kami ketulusan hati untuk kami mengerjakan semua ini, memberi untuk pekerjaan-Mu, memberi untuk Tuhan dengan apa yang ada pada kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan menyerahkan doa kami kepada Tuhan, melakukan pekerjaan-Mu, memberi untuk Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian Dialah segalanya, Dia bagiku.
segalanya Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara, dan sebelum kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Bapak Imam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Nanti untuk Jumat Agung, hari Jumat Agung kita ada ibadah bersama jam 9 pagi ya. Jadi ibadah Jumat Agung Jumat ini jam 9 pagi. Nanti kami juga akan pandu, dan juga kita ada perjamuan kudus juga ya. Baik, hari Minggu seperti biasa ibadah jam 9 pagi dari tempat saudara masing-masing, dan kami akan tetap memandu kita. Nah, untuk yang berulang tahun dalam minggu ini saya membacakan Yakub 30 Maret, Ayub M. Jaralodu 3 April, Christine Aprilia Sane Umbulado 4 April, Priscilla Yalinsia 4 April, Kristina Dapaate 4 April, Aprianus Naha 4 April, Eleano Aprilio Analoka 4 April, Yuliana Pedi 4 April, Timotius 6 April, Gita Anjani Gea Lestari Kilimandu 6 April, Margareta Kongawandal 7 April, Rosiana Ngedutangi 9 April, Meriani 10 April, Ana 10 April, Haris Bani 11 April. Ya, selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang berulang tahun minggu ini. Ya, kiranya Tuhan akan terus menolong, memberkati saudara. Mungkin ada tambahan yang lain? Baik. Ya, kita doakan untuk saudara kita yang berulang tahun. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, kami memuji akan kebesaran-Mu, dan hari ini Bapa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Saudara kami Yakub, saudara kami Ayub, saudari kami Christine, demikian juga Priscilla Yalin. Berdoa untuk Kristina Dapaate,
Bapak Aprianus Naha, berdoa untuk adik kami Eliano, dan juga saudari kami Yuliana Pedi, saudara kami Timotius, dan juga adik kami Gita, Anjani Dea. Tuhan memberkati Margareta Konggawandal, Rosiana Ngedutangi, demikian juga Meriani, saudari Ana Harisbani. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Bahkan mungkin kami belum mencatat dalam bagian ini siapapun saudara kami yang berulang tahun, dan juga rekan-rekan kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang ada di tangan kanan, kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya. Tuhan memberkati umat-Mu dalam minggu ini, dalam aktivitas mereka. Mungkin ada masih begitu banyak mereka yang tinggal di rumah mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati. Demikian juga kami berdoa Bapa, mungkin ada umat-Mu yang selama ini kehilangan pekerjaan mereka. Tuhan bukalah jalannya Bapa, untuk pekerjaan yang baru, yang baik, yang Tuhan siapkan bagi anak-anak-Mu. Tuhan memberkati makan minum jemaat semuanya dipenuhi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah akan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap semangat melayani Tuhan. Ya, di sini juga ada mahasiswa STI. Ya mereka akan ke sini. Ya, salam dari kami tim pelayan hari ini. Ya, semua ya memuji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu semua. Tuhan memberkati. Ya, amin.